Kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa katalis lain seperti surplus neraca dagang yang berhenti gitu ya. Jadi, di bulan Juni 2020 di bulan Mei 2026 neraca dagang kita tercatat defisit dan itu, merupakan defisit pertama sejak, Mei 2020. Jadi memang kalau kita bisa bilang, rupiah ya ini belum juga bisa, terapresiasi ya, selain memang dibantu oleh Bank Indonesia kemarin naikin suku bunga 100 basis point dalam 1 bulan terakhir. Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour dan kali ini kita masuk ke dalam segmen Market Lock. Langsung saja kita ulas kembali posisi IHSG di penutupan sesi pertama hari ini. IHSG bertengger di level 5.792,17 atau menguat 1,7% di penutupan perdagangan sesi pertama. 458 emiten atau nyaris separuh dari total perusahaan tercatat di bursa berada di zona hijau. 19% emiten melemah dan sisanya 318 stagnan. Meski demikian, pasar masih relatif sepi. Nilai transaksi di akhir sesi 1 hanya 6,49 triliun rupiah dengan pergerakan 12,4 miliar saham. Investor tercatat melakukan transaksi sebanyak 913.300 kali. Berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan IHSG saat ini, 3 menit menuju penutupan perdagangan sesi kedua. IHSG masih mampu menguat 0,99% di 5.751,48, meskipun belum berhasil untuk kembali ke level psikologis 6.000-an. Kita lihat 398 emiten menguat, 229 melemah, 155 stagnan. Total kapitalisasi pasar di 10.092,94 triliun rupiah. Berikutnya kita update seperti apa pergerakan mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat saat ini rupiah melemah 0,32% di 17.988 rupiah per 1 dolar AS. Rupiah Indonesia kembali melemah mendekati level psikologis 18.000 menjelang penutupan pasar domestik pada hari Kamis. Koreksi dolar AS dan penurunan harga minyak belum mampu menopang mata uang Garuda karena data domestik masih menekan sentimen. Sementara pasar berhati-hati menjelang laporan tenaga kerja Amerika Serikat. Indeks dolar AS atau DXY juga turun 0,43% ke sekitar 100,98 saat kami membacakan informasi ini. Pelemahan terjadi setelah data tenaga kerja swasta dan manufaktur AS berada di bawah perakiraan, sementara pasar bersikap hati-hati menjelang non-farm payrolls yang diperkirakan melambat. Namun indeks masih bertahan di atas area 100,64 yang sebelumnya menjadi resisten. Dan untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Ratih Mustikoningsih, Senior Analis Ajaib Sekuritas. Ya Mbak Ratih, kalau melihat pergerakan IHSG hari ini, apakah menurut Anda ini memang hanya rebound teknikal semata atau memang ada sentimen-sentimen positif yang sudah kembali bisa mengembalikan kepercayaan investor baik itu dari global ataupun dari domestik? Baik, jadi kalau kita melihat untuk pergerakan IHSG dalam 2 hari terakhir ini kan memang positif ya. Kemarin sempat juga rebound sekitar, 1%, hari ini juga, hampir 1% walaupun tadi di sesi, pertama sempat ya 1,8%-an. Kalau kita lihat sebenarnya rebound yang terjadi 2 hari terakhir ini, sepertinya teknikal saja gitu ya, technical rebound. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari outflow, asingnya juga masih cenderung outflow dalam, 2 hari terakhir ya, bahkan kalau kita kalkulasikan secara year to date asingnya tuh outflow sekitar 88 triliun. Setelah memang ada beberapa concern, yang dipertimbangkan oleh investor seperti laporan Fitch, rating yang terbaru gitu ya, yang highlight lah terkait dengan kondisi makro Indonesia, begitupun juga, regulasi yang ada di domestik. Jadi memang kalau kita lihat pun, katalis yang masih belum mendukung pergerakan IHSG bisa, confirm ada reversal gitu ya, balik lagi let's say ke psikologisnya di level 6.000 itu adalah, data-data ekonomi seperti PMI manufaktur yang masih kontraksi, inflasi yang tinggi gitu ya, sejalan juga dengan adjustment, BBM non subsidi kan harganya juga udah naik ya sebenarnya dari bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa katalis lain seperti surplus neraca dagang yang berhenti gitu ya. Jadi, di bulan di bulan Mei 2026 neraca dagang kita tercatat defisit dan itu merupakan defisit pertama sejak, Mei 2020. Jadi memang kalau kita bisa bilang, rupiah ya ini belum juga bisa, terapresiasi ya, selain memang dibantu oleh Bank Indonesia kemarin naikin suku bunga 100 basis point dalam 1 bulan terakhir.
Baik, tapi Anda lihat sebesar apa resistensi bursa domestik kita? Karena kalau melihat dari data-data ekonomi, PMI manufaktur kita juga kembali lagi ke zona kontraksi. Apakah ini berpotensi untuk menjadi sentimen buruk yang membuat perdagangan di esok hari ini mungkin akan kembali terkoreksi? Betul, kita lihat juga sebenarnya bursa, regional ya seperti, hari ini tuh ada Nikkei, Kospi itu udah mulai koreksi, bahkan hari ini Kospi turunnya 8%. Jadi memang, bisa dibilang, pergerakan IHSG saat ini ya bisa dijadikan poin buat, yang memang mau, investasi tuh jangka pendek gitu ya, untuk taking profit dalam jangka pendek. Karena kita melihat penurunan IHSG masih bisa ke level 5.500, 5.600. Baik, apakah 5.000, 5.600 ini bisa untuk tercapai di esok hari apabila koreksi akan terjadi di esok hari? Baik, kita lihat kan juga beberapa, speech ya dari, ketua The Fed yang baru, let's say ada, Kevin Warsh ya yang memang, tadi malam juga masih hawkish gitu ya. Jadi memang sejalan juga sama depresiasi rupiah, terus sejalan juga sama kekhawatiran investor global ya terkait dengan, potensi kenaikan suku bunga yang pastinya menekan daya beli gitu. Jadi kalau kita melihat secara globalnya juga masih belum mendukung ya, kecuali memang harga minyak yang udah mulai turun. Tapi sebenarnya kalau kita, flashback lagi harusnya marketnya udah price in ya, di harga, sekarang. Jadi, market yang kondisinya kita lihat kemarin Wall Street, all time high. Terus kemarin kita juga lihat beberapa, market Asia Pasifik juga kan Kospi sempat all time high lagi sebelum turun. Jadi penurunan harga oil itu sebenarnya udah tercermin dari, kinerja pasar ekuitas di minggu lalu ya saat bursa regional tuh all time high. Jadi, masih, cukup wait and see ya, kalau untuk besok ada potensi tadi ke 5.500 itu bisa jadi titik support yang dipertimbangkan. Baik, dan berikutnya kita akan jeda bersama untuk melihat seperti apa perdagangan di akhir sesi 2 hari ini. Kita lihat saat ini IHSG ditutup di zona positif, masih mampu menguat di 0,87%, tepatnya di 5.744,55, 395 emiten terapresiasi, 219 melemah, dan 169 stagnan. Total kapitalisasi pasar di 10.086,45 triliun pada hari ini. Dan memang kita belum bisa memastikan seperti apa data foreign, namun sejauh perdagangan kemarin ini foreign sale juga masih tercatat di atas 577 miliar rupiah. Baik, kita kembali lagi ke Mbak Ratih. Mbak Ratih, kalau melihat besok ada potensi koreksi, Anda lihat apakah kita bisa memanfaatkan ini untuk melakukan akumulasi buy, mungkin untuk trading jangka pendek yang kita harapkan mungkin bisa kita taking profit mungkin di pekan depan, atau menurut Anda memang sudah aman untuk melakukan trading jangka menengah atau swing hari ini? Baik, untuk strateginya ya di tengah market yang cukup volatile seperti saat ini ya bisa pertimbangkan untuk buy on weakness gitu ya. Jadi bisa buy on weakness ya, pertimbangkan level-level support untuk, akumulasi. Jadi bisa pertimbangkan juga alokasinya, jadi persentase untuk money managementnya juga perlu dipertimbangkan. Terus kalau untuk sarannya lebih ke buy on weakness ke saham-saham yang memang kasih passive income. Let's say kita lihat ada beberapa saham perbankan ya, walaupun memang secara year to date tuh udah mirip-mirip sama pergerakan IHSG yang turunnya year to date 33%. Contohnya di sini ada saham, BMRI yang memberikan yield ya, 13% ya dengan asumsi, dividen, untuk di tahun depan gitu ya. Jadi bisa pertimbangkan dengan dividen payout ratio untuk fiscal year 2025. Jadi kita melihat secara yield dividen masih menarik tadi 13%, walaupun depresiasi rupiah tadi ya itu masih jadi risk premium, tapi bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness untuk hold-nya itu jangka panjang. Jadi bisa pertimbangkan untuk buy on weakness saham-saham, yang kasih passive income. Contohnya ada saham perbankan BMRI dengan yield 13%, BNI dengan yield 11% ya. Kemudian BBRI dengan yield 13,4% untuk di closing hari kemarin. Jadi secara, momentum bisa pertimbangkan untuk buy on weakness. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Ratih Musikoningsih, senior analis Ajaib Sekuritas sudah bersama kami kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.